Nama saya Siti Sri Devi Kurniawati. Saya ingin memberitahukan untuk perjuangan saya mengikut Tuhan, yaitu ya ini saya asalnya dari Betawi dan ada keturunan juga, itu saya tidak bisa sebutkan. Ya, shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasjin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu kesaksian yang sungguh luar biasa dari seorang wanita yang berlatar belakang muslim. Bahkan dia seorang anak kiai ya, dan dia juga berasal dari suku Betawi, di mana dia menceritakan, menyaksikan bagaimana perjuangannya mengikut Yesus. Kita tahu bahwa setiap kita punya latar belakang masing-masing, bagaimana perjuangan kita mengikut Yesus, baik itu yang dari non-Kristen maupun yang dari Kristen itu sendiri, punya cerita masing-masing bagaimana dia berjuang untuk mengikut Kristus. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Nama saya Siti Sri Devi Kurniawati. Saya ingin memberitahukan untuk perjuangan saya mengikut Tuhan, yaitu ya ini saya asalnya dari Betawi dan ada keturunan juga, itu saya tidak bisa sebutkan. Ukti, aku, Ami, semuanya saya minta maaf. Saya berbicara lewat konten ini, sebelumnya saya minta maaf karena sejujurnya saya sayang sama kalian semua, karena saya butuh kalian. Biarpun saya sudah berbeda keyakinan, saya butuh kalian semua karena saya sayang sama kalian. Jadi saya waktu perjalanan saya ikut percaya dengan Isa Al-Masih, awalnya saya entah kenapa saya duduk di sebuah kosan gitu, tinggal di sebuah kosan di daerah Kalimalang, yaitu nama daerahnya Kampung Bayu. Nah setelah itu saya bertetanggaan dengan anak kampus, orang Kristen lah, campuran dia dari mana. Nah disitulah saya terketuk hati saya dengan alunan lagu "Ku ketuk pintu hati". Lagunya seperti itu, ketuk pintu. Dari situ seolah-olah kayak saya itu yang diketuk hati saya gitu. Nah, dari situ apa saya seperti ini gitu, terketuk sekali hati saya gitu, sampai saya air mata mengalir. Akhirnya saya coba berjalan, saya kebetulan lagi menghadiri acara taklim daerah Punanas. Nah setelah itu saya acara pulang, beda lagi, saya kayak orang berubah drastis, kayak kok malas-malasan di sini, tapi kenapa saya pengen denger lagu itu lagi gitu. Akhirnya tiba-tiba saya melarang buana lah. Saya punya teman yang namanya Yolanda, orang Kupang. Saya punya teman orang-orang mana aja ya. Dari situ mereka suka ngajak acara saya. Saya punya acara nih, kayak anak mau di apa, kalau kita potong rambut lah, kalau orang Muslim bilang kan potong rambut, ya, akikah juga ya, macam-macam. kalau dia kan bilang di baptis gitu. Nah saya datang. Nah, kenapa di saat membawakan lagu pujian saya berteriak nangis sampai keras banget, sampai saya pingsan itu. Di situ saya yakin, ya, saya berpikir, ya Allah ya Tuhan, saya gitu, kenapa saya seperti ini? Jika memang saya harus diarahkan ke arah situ, berikanlah petunjuk. Akhirnya malam itu saya pulang, saya sholat tahajud, tiba-tiba air wudhu berhenti 3 kali. Saya buka, berhenti. Saya minta tolong sama orang Medan itu yang tetangga saya kos, dia nyala, ini ada apa sih gitu. Akhirnya ketika masih diambil wudhu berhenti itu air kerannya. Keran semua itu air pada ngalir, saya doang, dia tetangga nyala, saya nyalain mati. Begitu terus. Akhirnya saya udah nggak usah deh kak gitu, saya tayamum aja. Saya mau sholat, tiba-tiba itu saya dikasih petunjuk sejadah kok berubah salib warnanya tapi coklat, entah berapa lagi warna hitam. Saya bilang, saya tutup tuh sejadah, saya takut kan, ini apaan, saya bilang gitu. Saya buka lagi, saya sampai bismillah, sampai saya bilang la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Biar saya pikir setan, pengaruh iblis saya. Begitu saya buka lagi, berubah lagi jadi salib tuh. Akhirnya mungkin ini udah saya stop dulu. Biasa dari hati hari ini saya bilang, aku tidur, aku berdoa, jika memang saya harus bertindak atau saya menetap di sini, tunjukkan. Dari dalam tidur saya itu ada sebuah
mimpi, yaitu kalau saya bilang orang bule, dulu saya bilang orang bule, Emang Yesus bule. terus Orang bule. bajunya tuh putih tapi bawa yang kawat-kawat. Kalau saya bilang itu kawat bulat, kasih ke saya. Ada lagi perempuan cantik banget kayak Lady Diana itu, cakep sekali, pakai jubah juga, mau kilat gitu, kasih saya jubah. Dia rangkul saya, peluk. Saya bilang, ada apa ini? Itu saya bangun, saya cerita sama teman, ini Tuhan saya udah memberikan. Maksudnya itu foto, iya itu saya lihat di mimpi, itu dia sama tuh, cuma itu bajunya kayak pelangi gitu, di bingkai beda kan. Itu dia. Saya bilang, berarti Tuhan tampilkan. Dalam hati saya bertanya, ini siapa? Setahu saya itu semacam berhala kalau buat saya ya. Waktu itu saya pikir, saya coba deh. Akhirnya pas hari Sabtu malam minggu mereka lebih banyak buka lagu kan, sama bagi Tuhan tidak mustahil gitu. Itu juga dinyanyi. Saya nangis sampai di kamar. Langsung mereka datang. Dev, kenapa? Gitu. Saya panggilan Dev, kenapa gitu. Kenapa setiap bikin lagu buat pujian di gereja kamu nangis gitu? Ya nggak apa-apa. Akhirnya mereka maju. Saya punya hati. Coba saya ikut teman-teman. Pertama kalinya saya menginjak gereja itu DKI Kuitang. Oh iya. Dibawalah saya sama keluarganya Yola. Dibawa ke situ, kaki orang mah berat ya masuk, kalau saya lapang. Justru saya tiba-tiba majelis dari DKI Kuitang tuh masuk. Dia ceramah begini, jika memang Tuhan menghendaki kamu diberikan jalan yang sempurna dan kelancaran. Benar aja, bukannya milih duduk di belakang, paling depan. Duduk paling depan, tiba-tiba nyanyi lagu pujian. Di situ saya menangis, pingsan lagi. Yang lebih serunya itu awal saya masuk gereja itu, saya buka kerudung, buka baju semua di pos satpam. Di situ tuh ada satpam satu orang Ambon saya kenal tuh. Saya buka di situ, titip setiap itu saya kasih duit kalau saya ke gereja tuh. Saya pernah ke Mawar Saron juga, orang Flores yang bawa. Nah dari situ saya kok jiwa saya lebih tenang sekali, lebih adem sekali. Itu tahun 2000 saya mengikuti jejak Tuhan terus, tapi dengan cara kayak orang bilang sembunyi. Tadi taksi saya buka, baru ke gereja gitu. Nah terakhir perjalanan itu saya kenalah suami itu di daerah Malang. Disitulah saya pacaran penuh dengan rintangan Kristen. Terus saya bilang gitu, kamu orang Kristen, saya bilang, kenapa kamu nggak taat sama kita? Kamu orang yang pendosa. Tiba-tiba mulut saya berbicara gitu, dia juga kaget sampai dia nembak saya tuh, suka sama saya. Karena saya nggak tahu Alkitab itu, belum apa, saya kayak baca buku aja. Karena kalau Al-Quran kita tahu panjang pendeknya, dari kelas 1 dulu sampai hatam kan Al-Quran. Waktu itu Sabtu pernah saya renungi Alkitab sama Al-Quran, saya bandingin. Saya tahu artinya semua. Oh iya, artinya sama, artinya Al-Quran, seperti Al-Quran. Dari situ saya ulang lagi dari pertama saya hayati. Dari situ, Tuhan, saya ingin jika Engkau berkehendak, saya ingin sekali sakralkan sahkan saya mohon Tuhan, cari jalan keluar seperti itu. Dari situ saya lihat kejadian tahun 2009 muncul tragedi yang sama. Hampir cowok saya ini itu dikeroyok, dikepung sama Acang ya, saya sebut Acang aja ya, paham kan kalau orang bilang Acang. Nah, dari Acang itu keroyok Mas Acang, keroyok sama cowok saya itu, lalu saya pasang badan, jangan dia nggak bisa, tapi saya dibawa pulang, udah nasihatin. Nah besok tidur di Palang sama kakak saya di mobil, pas perbatasan Deran sini, baru saya diseret, ditunggu, buka apa itu di tas, tunjukin saya tahan Alkitab, langsung sampai rumah, disiksanya saya, dipukulnya saya, dibakar saya sama mama keluarga saya bilang tetap saya ikut sampai Mazmur pasal 27 sini nempel deh payudara saya yakin saya mau ikut Tuhan, saya bilang Tuhan aja, Tuhan teman saya aja bisa hidup kembali, kenapa saya disiksa seperti ini nggak bisa hidup kembali? Selama ini saya membutuhkan kasih sayang keluarga, rangkulan keluarga, tapi selama ini dari kecil saya belum pernah rangkulan keluarga, belum pernah. Seperti juga Ami nggak pernah kasih sayang. Sebenarnya ada yang Ami nggak pernah tahu, nggak pernah keluarga saya tahu apa yang terjadi dalam hidup saya masih kecil. Saya nggak pernah, cuma kakek Ami, abah saya yang tahu. Ya berkat dari kakek saya. Kakek saya punya kakak, nenek juga. Saya dididik agama sampai saya, tapi kalau dari
nenek tiri saya disiksa terus. Cuma mama saya nggak pernah tahu kan mami sama abah saya selalu di luar kerjanya nggak pernah ini. Saya jual semuanya, lalu saya minta sama cowok saya mau baptis ini di sini. Saya pengen misalkan sini betul saya ingin ikut Tuhan. Dari situ ada seorang pendeta yang baik sama ibu yang. Nah, jadi itu kesaksian singkatnya teman-teman. Dia bernama Rio Firmansyah. Ayahnya seorang ustadz yang berasal dari Padang dan ibunya itu berasal dari Palembang. Dan bayangkan teman-teman, ketika Tuhan memanggil dia dari tengah-tengah keluarga yang tidak mengenal Kristus, yang mungkin mereka kenal Yesus itu ya sebagai nabi. Itulah yang mereka percayai saat ini, bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa, itu tidak pernah disalib dan kemudian tidak pernah mati. Nah, sama halnya teman-teman, ketika Abraham dipanggil itu ada beberapa suara atau nah, teman-teman, bagaimana panggilannya ketika dia mendengarkan suara Tuhan dan mengajak dia supaya dia mengikut Kristus. Itu sama halnya ketika Allah memanggil Abraham. Dan dia memanggil Abraham itu dengan berkali-kali. Dan Abraham percaya dan dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Apa kata Tuhan? Pergilah kepada Suami saya sudah berubah, nggak minum, nggak pukulan, cuma emang ada belum. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan kesaksiannya, sekalipun singkat tapi sudah jelas bahwa ayahnya merupakan seorang ustadz yang berasal dari Padang dan ibunya berasal dari Palembang. Dan dia punya nama Rio Firmansyah. Itu cukup luar biasa atau sungguh luar biasa ya teman-teman, dimana dia itu sudah menjadi pengikut Kristus. Yang awalnya dia tidak mengenal Tuhan dan dia ternyata sudah lama mengenal Tuhan. Dan ketika muncul kesaksiannya teman-teman, disitulah dia mulai viral ya, sudah mulai orang mengenal kesaksiannya yang sungguh luar biasa itu. Dan seperti yang dia sampaikan tadi, bahwa Tuhan mengajak dia itu Tetap sama suami karena apa? Suami itu imam buat saya. nah, seperti yang dia sampaikan tadi, bahwa Tuhan itu mengajak dia supaya dia ikut Kristus. Nah, mungkin yang selama ini dia kenal sebelum dia masuk Kristen, yang dia kenal itu Yesus itu sebagai nabi. Nah, yang mereka percaya saat ini kan Isa. Nah, Isa itu tidak pernah mati, tidak pernah disalib. Nah, apalagi bangkit dari kematian. Mereka tidak percaya itu di keyakinan lamanya. Tetapi sekarang Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Rio Firmansyah ini. Nah, sama halnya seperti Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk menuju tanah perjanjian itu. Jadi sungguh luar biasa ketika Abraham mendengarkan suara Tuhan, tanpa basa-basi dia melakukan, karena dia punya iman bahwa yang bersuara itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena ketika dia mendengarkan suara itu dan kemudian ada sukacita di hatinya, dia yakin bahwa itu Tuhan. Sama halnya ketika dia mendengarkan suara Tuhan. Itu dia videonya teman-teman. Semoga ini menjadi berkat bagi kita dan menguatkan kita kembali bagaimana kita harus mengikut Yesus. Kita percaya bahwa setiap kita bukanlah secara kebetulan kita mengikut Kristus, melainkan Tuhanlah yang memilih kita dari antara ribuan orang. Nah, teman-teman, ini merupakan pelajaran bagi kita di mana kita harus tetap kuat ya untuk mengikut Kristus sekalipun banyak masalah, persoalan hidup, baik itu dalam keluarga maupun juga yang sudah bersuami istri, ada masalah, tetapi itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Justru lewat masalah-masalah yang kita alami teman-teman, itu menjadi satu pelajaran bagi kita di mana itu memberikan kita kekuatan yang baru untuk mengikut Tuhan. Dan masalah itu selalu mengajarkan kita bagaimana kita harus belajar dari masalah itu. Dan terus kita harus mengikut Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, entah badai atau gelombang yang menerpa hidup kita, angin badai, kita tetap harus bertahan. Seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kita harus seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, yang dimana ketika angin badai datang itu tetap kuat, tetap kokoh. Jangan sampai kita seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Begitu datang angin badai,
begitu datang gelombang dan begitu datang masalah, itu tidak akan bertahan, bahkan bisa rusak sehebat-hebatnya kehidupan kita. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Mari kita tetap belajar firman Tuhan, mari kita tetap kuatkan iman kita mengikut Kristus, apapun yang menjadi tawaran-tawaran dunia di sana, karena kita tahu bahwa agama itu tidak menyelamatkan. Sekalipun banyak agama, banyak rasul, banyak nabi, tetapi juru selamat kita adalah Yesus Kristus yang telah diutus, di mana dia adalah firman pada mulanya dan telah diutus dalam rupa manusia, dan sehingga dia menjadi korban untuk melunaskan seluruh hutang dosa kita, sehingga kita menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.